Ini adalah kisah nyata yang sangat mencengangkan, sekaligus menjadi berita yang menggemparkan dunia, diliput oleh semua media internasional. Kisah nyata menyedihkan dari seorang istri yang selalu bersyukur telah memiliki suami yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian, baik padanya maupun pada anak dan cucunya. Seorang suami sempurna yang mencintai keluarganya. Namun ternyata dia telah begitu biadab, memberinya bubuk haram pada makanan dan minuman untuk istrinya, hingga sang istri tidak sadarkan diri. Lalu saat sang istri benar-benar pingsan, dia mengajak pria lain untuk sama-sama menikmati tubuh istrinya. Di rumahnya, di kamarnya, di atas tempat tidurnya. Hingga 72 pria telah menidurinya selama 10 tahun. Dan lebih jahatnya lagi, dia memotretnya dan memvideokannya hingga mencapai lebih dari 20.000 file. Lalu membagikannya ke internet. The photos and the videos leave no doubt about what was going on in that room. See men sticking their inside her vagina, her bum, her mouth. I think that Dominique Pellicot is one of the biggest sexual criminals that I have ever come across. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengguncang dunia, dikupas dalam tayangan dokumenter khas K-Channel membuka jendela dunia. K-Channel opens a window to the world. Di sebuah pedesaan kecil di bagian tenggara Perancis dengan populasi sekitar 600 jiwa, kini dikenal sebagai tempat tinggal seorang monster yang melakukan kejahatan keji. Monster itu bernama Dominique Pellicot. Dominique Pellicot. Dia berpura-pura menjadi sosok keluarga penyayang, padahal sebenarnya dia adalah seorang monster dari segala predator seksual. Korbannya adalah istrinya sendiri yang telah ia nikahi selama puluhan tahun. Istrinya, Giselle Pellicot, sama sekali tidak mencurigai bahwa suaminya telah membubuhkan bubuk haram pada makanan, minuman, bahkan pada es krim raspberry yang ia sajikan untuk istrinya. Seolah dia memang benar-benar sangat menyayangi dan memanjakan istrinya. Namun, setelah bubuk haram itu bekerja dan sang istri benar-benar tak sadarkan diri, ia merekrut 72 pria lainnya untuk bergabung menikmati tubuh sang istri. Tindakan kejahatan itu terjadi 200 kali selama 10 tahun. Memang sulit dibayangkan, tapi itu benar-benar terjadi. Kejahatan yang sangat keji dan menjadi mimpi buruk yang menghancurkan keluarga Pellicot. Hancur sehancur-hancurnya, seperti yang dirasakan oleh putra dan putrinya. How can you imagine that your father can be one of the worst sexual criminals in France or even across the world? He was my father, but he's not anymore. Today, he's a monster. Et aujourd'hui, c'est un monstre. I thought I knew my dad. And I realized that he's a stranger. I was raised by someone who I do not know. He was really close to me, really supportive. We used to talk a lot about everything. I really trusted him. I thought he was a respectful man, with some values. And then I realized he lied during his whole life, which is heartbreaking. Lalu
bagaimana kejahatan keji itu akhirnya bisa terungkap? Kejahatan Dominic Pellico terbongkar secara tidak sengaja. Diawali berkat seorang petugas keamanan supermarket yang memiliki peran penting terungkapnya kejahatan ini. Di sebuah supermarket di Carpentrash, seorang petugas keamanan memergoki Dominic yang memakai masker sedang mengintip rok wanita dengan menggunakan ponselnya. Di sini, petugas keamanan supermarket tersebut memainkan peran sangat penting. Ia bersikeras agar wanita yang diintip dan divideokan oleh Dominic agar segera pergi ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutan. Karena petugas keamanan telah memergoki Dominic sebanyak 4 kali di hari itu, melakukan hal yang sama pada wanita lainnya. Di kantor polisi, kemudian penyidik menggeledah tas Dominic dan menemukan sebuah kamera, camcorder, beberapa kondom, dan 2 ponsel. Saat polisi membuka salah satu ponselnya, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat begitu banyak foto-foto seorang wanita yang sama, terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, dan terdapat pria-pria tanpa busana di sampingnya. Dan itu memicu kecurigaan polisi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan foto-foto itu. Lalu polisi segera melaporkan hal tersebut pada atasannya. Pada dasarnya untuk meluncurkan penyelidikan lebih jauh lagi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seorang psikiater bernama Dr. Loholaye dipanggil polisi untuk mewawancarai dan mengevaluasi Dominic. Dan dalam wawancara tersebut, Dr. Laye menjadi curiga dengan sikap santai Dominic. Ia mendeteksi ketidaksesuaian dalam perilakunya dan mencurigai bahwa Dominic menyembunyikan sesuatu. Kemudian Dr. Laye memberitahu polisi bahwa kasus tersebut harus segera diselidiki lebih lanjut. I think that after 25 years of being a psychiatric expert, I think that Dominic Pellico is one of the biggest sexual criminals that I have ever come across. Pada hari itu, Dominic dibebaskan dengan membayar denda sebesar 100 euro, serta dengan jaminan PC, 2 ponsel dan peralatan digital lainnya disita polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sang istri Giselle tentu saja terkejut mengetahui sang suami berurusan dengan polisi, dan Dominic akhirnya mengakui pada istrinya bahwa ia telah melakukan hal yang bodoh dengan mengintip rok wanita. Dominic kemudian meminta maaf pada istrinya dan ia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan Giselle memaafkan suaminya dengan catatan, bila Dominic melakukannya lagi, maka Giselle akan mengakhiri pernikahannya. Dua bulan telah berlalu setelah penangkapan Dominic atas kasus absurd, yakni kasus perekaman atau pemotretan dalam tindakan mengintip rok atau celana tanpa seizin orang tersebut. Kehidupan Dominic dan Giselle berjalan seperti biasanya. Tetapi pada hari ini, polisi kembali memanggil Dominic bersama istrinya untuk datang ke kantor polisi. Pada pukul 9:45 pagi hari, setelah mereka tiba di kantor polisi, suami istri ini diwawancarai terpisah. Dominic dibawa ke lantai atas untuk diinterogasi, sementara Giselle berada di ruangan lain di lantai bawah. Dan di ruangan inilah detik-detik Giselle akan menyaksikan dunia serasa runtuh menimpanya. Petugas polisi kemudian menyampaikan pada Giselle bahwa ia akan menunjukkan beberapa hal yang tidak akan menyenangkan baginya. Lalu ia membuka sebuah folder dan menunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan foto dirinya dengan pakaian tidak pantas yang tidak pernah ia pakai, sedang terbaring di tempat tidurnya dengan banyak pria yang berbeda.
yang tengah melakukan perbuatan tidak senonoh pada dirinya, pada tubuhnya. Tentu saja itu membuatnya sangat terkejut. Hatinya begitu hancur setelah hampir 50 tahun pernikahannya bersama Dominic, yang ia anggap seperti suami sempurna yang sangat ia percaya. Ternyata ia telah mengkhianatinya dengan cara paling mengerikan yang sulit dibayangkan. Pada sore harinya, Giselle segera memberitahu putra-putrinya tentang apa yang telah diperbuat ayah mereka. And she tells her that her father had been raping her for many years and inviting unknown men to have sex with her while she was lying unconscious. And it's just an earthquake, a shockwave in the family. At this moment of my life, I wanted to die. I cried. I was so angry because I knew that she had, some health issue, and I understood right away that it was linked to all of these drugs. I mean, it was a nightmare. And I felt sick. I went to the bathroom and threw up. Dominic Pellico dan Giselle Pellico adalah pasangan suami istri yang menjalani hampir 40 tahun pernikahan. Mereka orang tua dari 2 putra dan 1 putri, serta kakek nenek dari 7 cucu, yang menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Menjelang masa pensiunnya, Dominic menghabiskan banyak waktu luangnya mencari foto-foto dan video hubungan dewasa di internet. Setelah ia merasa frustasi dalam pernikahannya karena istrinya, Giselle, menolak untuk melakukan hubungan dewasa dengan bertukar pasangan. Lalu ia bertemu dengan seorang kenalan di internet yang mengirimkannya foto-foto istrinya sendiri yang telah diberi obat haram yang mengakibatkan tak sadarkan diri selama beberapa jam. Agar ia dapat melakukan hal yang tidak senonoh pada istrinya sendiri sesuai dengan fantasi menyimpangnya. Dari sanalah Dominic memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Dominic mulai memberi obat haram pada istrinya. Ia menganjurkan 3 pil obat tersebut dan mencampurkannya dalam makanan. Dia sering memasak dengan banyak bawang putih, bawang bombay, dan rempah-rempah yang kaya rasa dan aroma untuk menyembunyikan rasa dan warna obat tersebut. Terkadang, ia juga memasukkan obat tersebut dalam es krim favorit istrinya. Dominic menggunakan obat haram tersebut dengan dosis tinggi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, hingga istrinya tidak akan mengingat dan merasakan apapun sama sekali. Setelah istrinya benar-benar tidak sadarkan diri, lalu Dominic melampiaskan hasrat dari fantasinya yang menyimpang. Di saat memasuki masa pensiun, Dominic dan Giselle meninggalkan Paris dan pindah ke Mazon di negara Prancis. Sebuah pedesaan yang indah dan tenang untuk menghabiskan masa tuanya bersama. Namun disinilah Dominic justru meningkatkan kejahatannya. Dia mulai menggunakan situs ruang obrolan Perancis, Coco. Pada dasarnya situs Coco ini adalah semacam situs kencan online. Tetapi ruang obrolan ini telah disalahgunakan sehingga memiliki reputasi gelap karena situs ini sangat terkenal terkait dengan banyak kegiatan kriminal. The very famous website linked with a lot of criminal activities. A sort of free forum gathering pets, pet criminals, sex buyers, just being able to display sexual intimate content about women, being able to chat about women in the most sexist, humanizing language. Dan di situs inilah
Dominic banyak memposting kata-kata yang tidak pantas tentang istrinya, disertai foto istrinya. Hingga ia secara terang-terangan mengiklankan fantasi iblisnya itu di website ini. He actually wrote, "I'm looking for someone to abuse my wife asleep. You're like me, you like rape mode." Dan jika ada siapapun yang tertarik untuk bergabung melakukannya, Dominic meminta untuk segera menghubunginya melalui SMS atau Skype. Dominic sungguh menikmati proses perekrutan yang sangat jahat. Ia benar-benar mengajak pria-pria di ruang online sebagai proses penyaringan untuk menemukan para pria yang berhati jahat dalam kejahatan. Dominic memberikan instruksi pada para pria itu dengan sangat rinci. Ia meminta mobil yang mereka kendarai diparkir di pusat olahraga terdekat agar tidak menimbulkan kecurigaan tetangga. Dan mereka berjalan menuju ke rumahnya. Para pria itu tidak boleh merokok sebelum datang ke rumahnya sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Bahkan meminta tangan mereka dihangatkan terlebih dulu karena tangan yang sangat dingin dapat memungkinkan Giselle terbangun. Lalu Dominic mempersilahkan para pria itu bersamanya masuk ke dalam kamar tidurnya untuk melakukan fantasi keji pada sang istri secara bersama-sama. Ini merupakan apa yang disebut fetish somnophilia, yakni keinginan untuk berhubungan intim dengan seseorang yang tidak bergerak atau tidak sadarkan diri. Dan ini adalah tindakan kriminal karena dilakukan tanpa persetujuan untuk melakukan aktivitas ini. Dan yang lebih parahnya lagi, Dominic memotret dan memvideokannya. Ia merekam adegan demi adegan, baik dari jarak jauh dengan kamera yang terpasang di tripod, maupun dari jarak dekat. Bahkan, ia mengarahkan para pria itu saat sedang melakukannya, seolah ia seorang sutradara film. Setelah selesai, Dominic menyimpan semua file foto dan video hasil rekamannya itu ke dalam laptop. Ia memasukkan ke dalam sebuah folder yang dinamai abuse atau pelecehan. Lalu ia memisahkan file-file tersebut ke beberapa folder sesuai adegan dan nama-nama pria pelaku yang direkrutnya. Dan beberapa foto dan video tersebut lalu ia bagikan ke sebuah situs di internet. Pada keesokan harinya, saat Giselle terbangun, ia selalu merasa sangat kelelahan yang tidak biasanya. Tetapi Giselle mengira mungkin karena ia terlalu banyak mengerjakan pekerjaan rumah. I've noticed that she looks tired. She stopped sleeping normally. She had, intimate pain. Investigasi polisi atas kasus ini mengungkap skala kejahatan yang menjadikan Giselle sebagai korbannya. Polisi menemukan 200 kasus tindakan kejahatan fantasi keji yang dilakukan oleh Dominic dan 72 pria lainnya yang telah berlangsung selama 10 tahun. Usia dari 72 pria itu berkisar dari usia 21 tahun hingga pria berusia 74 tahun. Beberapa dari mereka adalah tentara, perawat, sipir penjara, pemadam kebakaran, tukang roti, dan pengangguran yang berasal dari daerah yang tidak jauh dari rumah Dominic dan Giselle, sekitar 60 km dari Mazon. Bahkan 3 dari pelaku berasal dari Mazon, dan 1 pelaku adalah tetangganya sendiri. K-Channel membuka jendela dunia. Dominic Pellicot lahir pada tahun 1952 di Paris, Prancis. Orang tuanya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat rehabilitasi. Sementara Giselle Pellicot berasal dari latar belakang yang relatif istimewa, yang sangat dicintai keluarganya. Ia lahir di Jerman
saat ayahnya bertugas di Angkatan Bersenjata Prancis. Menurut Dominique, di masa kecilnya, ayahnya sangat brutal dan kasar terhadap ibunya. Bahkan ayahnya telah melakukan tindakan tak senonoh pada saudara angkatnya. Ketika Dominique berusia 9 tahun, ia menjadi korban tindakan tidak senonoh oleh seorang perawat. Dan saat ia remaja, ia dipaksa untuk menyaksikan tindakan asusila yang dilakukan secara berkelompok. Namun dalam pengakuan Dominique, trauma masa kecilnya itu berhasil ia atasi setelah ia bertemu dengan Giselle pada tahun 1971 saat mereka berusia 18 tahun. Lalu mereka menikah pada tahun 1973. A woman taking the stand testifying today. Explicou que é essa senhora de 71 anos. 4 tahun setelah penangkapan Dominique Pellicot, persidangan pun mulai digelar di Pengadilan Pidana Vaucluse-Avignon di Prancis Selatan. Dan ini menjadi persidangan paling mengejutkan dalam sejarah Prancis. Di luar pengadilan, terlihat kerumunan orang-orang yang ingin mengetahui jalannya persidangan ini, yang menjadi sorotan dunia. Tidak hanya warga masyarakat dan kelompok aktivis, tetapi juga banyak para awak media yang meliput dari dalam dan luar negeri, seperti beberapa media Eropa, Amerika, hingga media dari Qatar dan Jepang. Sementara di ruang sidang sudah penuh sesak. Ini adalah persidangan yang tidak biasa, karena selain dihadiri oleh seorang korban, tetapi juga dihadiri oleh para pengacara beserta puluhan terdakwa. Dari 72 pria yang menjadi pelaku, hanya 51 orang yang dijadikan terdakwa dalam sidang kali ini bersama Dominique, karena polisi hanya berhasil mengidentifikasi 52 pria saja. 20 orang lainnya polisi tidak bisa melacaknya karena mereka memakai identitas palsu dan akun palsu. Dari 52 orang yang diidentifikasi, 1 orang di antaranya meninggal sebelum persidangan, sehingga hanya 51 terdakwa yang diadili dalam persidangan ini. Dan para terdakwa ini hampir seluruhnya menggunakan tudung, topi dan masker untuk menutupi wajah mereka sebisa mungkin untuk menyembunyikan identitas mereka. Sementara Giselle, wanita lanjut usia ini dengan begitu tegar dan terkendali, ia berjalan melewati para terdakwa itu untuk memasuki ruangan sidang, diiringi tepuk tangan dari masyarakat yang sangat mendukungnya dan kagum atas keberaniannya untuk mempublikasikan kasus pengadilan ini. Dukungan untuk Giselle tidak hanya terlihat di pengadilan saja, tapi dari orang-orang di seluruh dunia telah menunjukkan dukungan mereka untuk Giselle Pellicot. Mulai dari pesan-pesan yang tertulis di dinding, hingga protes massal ribuan orang di berbagai kota. Here they are asking 140 new measures to the government to fight against violence against women. They're asking that all the victims are believed because they're referring directly to the Giselle Pellicot case. Dalam persidangan, 35 terdakwa menyangkal bahwa itu adalah tindakan kriminal. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah korban manipulasi Dominique. Mereka tidak memiliki niat untuk itu, karena sebagian dari mereka menyangka bahwa Giselle mungkin sedang berpura-pura tidur. Sebagian lagi mengira bahwa Giselle yang terbaring tak bergerak di tempat tidur mungkin karena sudah meninggal. Tetapi segudang bukti kuat tidak dapat menyangkalnya, karena polisi telah berhasil menemukan USB stick yang berisi
foto-foto dan video-video tindakan keji tersebut sebanyak lebih dari 20.000 file yang sebagian besar ditayangkan di persidangan. Many of them have hung their defense, and their arguments are that they never went there intending to rape her. They went there for a threesome. The photos and the videos leave no doubt about what was going on in that room, and it leaves no doubt that these men knew that there was something very wrong and that she was not faking it, she was not asleep, and there was no way she could have given her consent to any of this. The men come up behind her often. They're often masturbating to get excited, and you see men sticking their faces inside her vagina, her bum, her mouth, without ever talking to her. My mother lived a nightmare. Di antara ribuan file tersebut juga terdapat foto-foto putrinya sendiri. Do you think your dad raped you? I'm sure. It's not a question to me. There's no doubt. I don't sleep like that. I know myself. There's no way someone can enter into my bedroom for, taking those pictures if I'm not drugged. Tetapi di persidangan, Dominic membantah bahwa ia telah melakukan hal yang sama pada putrinya. I think he's a real liar, and he can manipulate anyone. I believe that Caroline was abused by Dominique Pellicot. There was also a photo montage of her and her mother coming out of the bathroom together that was titled "My Slut and Her Daughter." Do you hate him? A lot. A lot. I really hate him. It's like he's dead to me. Foto-foto dua menantu perempuan Dominique Pellicot juga ditemukan melalui kamera pengintainya yang ia sembunyikan di rumahnya. And I felt sick. I went to the bathroom and threw up. It's terrible to say or even to know now that all of these pictures are still, on the internet, on the web, online. How many men can see us, It will never end for us. Ternyata fantasi keji sang monster tidak hanya ia jadikan istrinya sebagai korban, tetapi terungkap juga bahwa ia ikut terlibat sebagai pelaku dalam tindakan kejahatan serupa. Tetapi dalam kasus ini, ia direkrut temannya bernama Jean-Pierre. Ia telah sengaja membuat istrinya tidak sadarkan diri. Lalu bersama Dominique, mereka berdua melakukan tindakan fantasi keji itu pada istri Jean-Pierre selama kurang lebih 5 tahun. Dan mereka berdua dinyatakan bersalah dalam kasus ini, tetapi disidangkan dalam persidangan yang berbeda. Setelah 3 bulan lebih menjalani sidang, kini pada 19 Desember 2024, pengadilan memutuskan bahwa Dominique Pellicot dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman maksimal, yakni hukuman 20 tahun penjara, dengan pengajuan pembebasan bersyarat setelah ia menjalani 2/3 masa hukumannya. He deserved it. 20 years. It was the most that he can get. I'll tell you a secret. He wrote to me before the trial. But the first thing I asked myself was, why is he writing to me? Is he writing to apologize, to ask for forgiveness, or to try to manipulate me? So I read his letter carefully, but quite honestly, I tore it up. He was asking for forgiveness. But forgiveness? Personally, I will never forgive him. You're gonna die alone. I don't love you anymore. So, I have no doubt he'll die in prison, and rightly so.
but I'm convinced that he'll take many of his secrets to the grave. Sementara 51 pria lainnya yang terlibat, mereka dijatuhi hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Saat menyelidiki kasus ini, polisi menemukan bahwa aktivitas kriminal Dominic sudah ada sejak lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Terungkap bahwa Dominic Pellico berpotensi terkait setidaknya 2 kejahatan lain di tahun 1999 atas percobaan ruda paksa terhadap seorang agen properti di Paris. Marion was violently hit around the face and on her upper body. Marion was gagged, so she couldn't express herself, she couldn't scream, and she was strangled. Karena ada kecocokan DNA, akhirnya Dominic mengakui bahwa ia terlibat dalam kejahatan ini. And then he admits, yes, he was there, and he's the one that assaulted Marion. Kasus lain terjadi pada tahun 1991. Ia dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang wanita yang bernama Sophie Nom. If we wait for Dominic Pellico to confess to it, we'll wait for eternity. Kini, Giselle Pellico, seorang nenek teladan yang berani menolak sidang tertutup, telah membuat sejarah. Karena persidangan ini memiliki dampak besar dalam masyarakat Prancis. Banyak protes telah digaungkan sebagai bentuk solidaritas untuk Giselle Pellico. Karena faktanya, 94% kasus ruda paksa dibatalkan sebelum sampai ke pengadilan. Jadi itu berarti ada ratusan ribu korban wanita di Perancis yang tidak mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi pada mereka. Persidangan Giselle yang digelar terbuka ini menjadi terobosan dalam memerangi kekerasan pada perempuan di Perancis. I have confidence right now in the capacity of each of us, women and men, to live in harmony, in respect and mutual understanding. I thank you all. Yes, Giselle has become one of the most beloved person in France. Kasus Giselle ini menjadi kasus yang sangat menyentuh hati semua lapisan masyarakat, hingga mereka mengadakan pawai di Mazon untuk mendukung Giselle Pellico. Dan Giselle sangat tersentuh oleh hal itu, sehingga keesokan harinya Giselle datang mengunjungi asosiasi tersebut. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. First and foremost, she's our mum. C'est aussi la grand-mère de nos enfants. She's also our children's grandmother. But today, and for the rest of her life, she will be a heroine. A family's life was completely destroyed, but thanks to Giselle Pellico, she lifted the veil on chemical submission. So we were extremely proud throughout the trial. I don't think we'll ever forget the name Giselle Pellico. She has become this iconic figure of strength and somebody who has really genuinely challenged rape myths that are still held in 2024. Lalu, bagaimana kabar Giselle selanjutnya pasca persidangan? You know, my mom divorced from Dominic. I understood that for her it was quite difficult to unravel 50 years of togetherness. It's a long road. It's a long journey. Maman essaye de se reconstruire. Mum is trying to rebuild herself, little by little. We have endured such unspeakable pain throughout this trial. But we must continue to live, give meaning to our lives, and not forget that in the world there are other women who cannot speak and who absolutely must be helped. Dan setelah Caroline mengutuk perbuatan Dominic Pellico,
dan tidak mau menyebutnya lagi sebagai ayahnya. Ia lalu mendirikan asosiasi dan membuat buku dengan mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual yang bermodus pembiusan. Bersama asosiasinya ini, ia membantu para korban untuk memperjuangkan haknya dan mengedukasi publik tentang obat yang sering disalahgunakan pelaku untuk melumpuhkan korbannya. Helping other people. I think it's now part of my life mission. This gives me a lot of peace and satisfaction. Kasus ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati karena para predator ada di mana-mana dalam masyarakat. Seorang monster dapat merubah wujudnya menjadi apapun demi memenuhi nafsu fantasi kejinya dari iblis yang telah menguasai dirinya. Dan ingatlah, seorang predator akan melahap mangsanya. Dan seorang monster tidak memandang siapapun yang akan menjadi korbannya. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata dokumenter yang berbeda selanjutnya. Hanya di K Channel, membuka jendela dunia. This is a true story that shook the world. Uncovered in a signature K Channel documentary. K Channel opens a window to the world. K Channel opens a window to the world.